Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Eh, Teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafi Fajri, kemudian ada Najwa Fauzia Setiawan, kemudian yang ketiga ada Rida Rohimah, akan menyampaikan materi PKN yang berjudul Nilai-nilai Pancasila pada Zaman Kerajaan Dahulu. Teman-teman bisa saksikan nanti materinya dalam video kali ini. Mohon disimak. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-Asia Tenggara yang bercorak Hindu dan berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman yang saat ini adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaannya adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman dijadikan raja oleh Kudungga. Setelah berpindah tangan, Raja Aswawarman memiliki 3 orang anak yang salah satunya bernama Mulawarman. Mulawarman pada saat itu menggantikan Aswawarman. Pada saat menjadi raja, Mulawarman memberi 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukkan nilai sosial politik dan ketuhanan telah ada pada kerajaan Kutai, di mana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja. Nilai Pancasila pada kerajaan Kutai diantaranya: 1. Nilai ketuhanan, yaitu memeluk agama Hindu. 2. Nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup makmur dan sejahtera. 3. Nilai persatuan, yaitu wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan Buddha bercorak maritim yang pernah berdiri di Pulau Sumatera pada abad ke-7. Daerah kekuasaannya berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra, dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem yang berjalan di Kerajaan Sriwijaya ini berjalan dengan sangat baik. Di antaranya, yang pertama, sistem perdagangan telah diatur dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasaran. Yang pertama, sistem perdagangan telah diatur dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Kedua, sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan. 3. Kerohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan. Dan yang keempat, patung-patung suci, sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai Pancasila pada masa Kerajaan Airlangga. Airlangga adalah seorang pendiri Kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 sampai dengan 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Ayahnya bernama Udayana. Beliau merupakan seorang raja dari kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmadewa. Sementara ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Airlangga sendiri memiliki 2 orang adik, yaitu Marakata yang kelak menjadi Raja Bali sepeninggal ayah mereka, dan anak bungsu yang naik tahta sepeninggal Marakata. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengaku sebagai keturunan dari Empu Sindok
dari Wangsa Isyana dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Timur. Di akhir masa pemerintahannya, kerajaan dibelah dua menjadi Kerajaan Kadiri dan Kerajaan Janggala yang diperuntukkan bagi kedua putranya. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Airlangga. 1. Nilai ketuhanan, yaitu memberikan bantuan kepada biara-biara. 2. Nilai kemanusiaan, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara sahabat di India dan Campa. Ketiga, nilai musyawarat dengan mendengarkan pendapat para brahmana. 4. Keadilan sosial, yaitu dengan membangun tanggul dan waduk untuk pengairan pertanian. Nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara sirih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga pada abad ke-7, Sanjaya pada abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut, dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kerajaan Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang berkuasa dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Menurut negara Kertatagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur, meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Agama yang dilaksanakan pada zaman Kerajaan Majapahit ini adalah agama Hindu dan Buddha yang saling hidup berdampingan secara damai. Pada masa ini mulai dikenal beberapa istilah dan nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai sila pertama. Terbukti pada waktu agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat pada buku Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular, mengarang buku Sutasoma yang terdapat seloka persatuan nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhama Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Kemudian yang kedua, ada nilai sila kedua, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Campa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dengan negara-negara tetangga. Kemudian yang ketiga, nilai sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya pada Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331. Kemudian yang keempat, nilai sila keempat, terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukkan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut Prasasti Kerajaan Brambang pada tahun 1329, dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan seperti Rakyat I Hino, I Sirikan, dan I Halu, yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Kemudian yang kelima, nilai sila kelima, terwujud dengan berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kesimpulannya, jadi nilai-nilai Pancasila sudah terbukti telah diterapkan pada masa kerajaan, mulai dari Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Airlangga, hingga Kerajaan Majapahit. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan pada masa kerajaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita sekarang tak jauh dari sistem pemerintahan kerajaan dahulu yang juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Jika kita bisa mempertahankan dan memperjuangkan nilai Pancasila yang kita gunakan sebagai ideologi negara pada saat ini, maka kita akan bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Terima kasih kawan-kawan telah menyimak pemaparan materi yang telah kami sampaikan tadi. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih banyak kekurangan. Untuk pertanyaan yang ingin diajukan nantinya bisa ditanyakan di forum tanya jawab yang sudah disediakan. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.